Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Gengs, Ahok temui Erick Thohir usai bongkar borok direksi Pertamina. Beranikah Erick Thohir memecat Ahok? Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio GBFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita bergabung dengan Sheward.com dan Jemima Mulyantari di sana. Gengs, untuk kesekian kalinya bumi Indonesia dibuat gonjang-ganjing oleh keberanian seorang anak negeri yang sangat mencintai tanah airnya. Ya, baru saja Ahok membongkar aib Pertamina secara belak-belakan lewat video berdurasi 6 menit yang diunggah di akun YouTube Point. Saya senyum-senyum sendiri saat melihat video tersebut. Saya tahu pernyataan Ahok yang seperti itu cepat atau lambat pasti akan muncul dengan sendirinya. Sebab bagi Ahok, pilihan hidup itu cuma ada dua, benar atau salah, hitam atau putih. Di mata Ahok, tak ada yang namanya abu-abu alias kompromi dengan ketidakbenaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Titik. Itulah Ahok. Hal itu jugalah yang membuat saya suka dan mendukung Ahok. Dari sini bisa kita simpulkan jika Ahok adalah sosok yang jujur dan pemberani. Sebenarnya selama ini sudah ada banyak yang tahu kebobrokan Pertamina. Sayangnya, tak ada satupun yang berani bicara demi posisi. Beda dengan Ahok, bagi Ahok kejujuran adalah yang utama. Semahal apapun dengan harga yang harus dibayarnya. Hidup enak, mapan, dan terjamin sebagai komut Pertamina tak bisa menghalangi Ahok untuk menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang lebih baik lagi. Resikonya jelas dipecat dan disingkirkan dari Pertamina. Bikin gaduh, kata orang-orang yang berkepentingan pribadi dan golongannya. Jika Ahok cuma mementingkan dirinya sendiri, Ahok pasti akan seperti pejabat-pejabat sebelumnya. Tapi itu berarti Ahok mengingkari hati nurani. Karenanya, pasti Ahok tetap lantang bersuara apapun resikonya. Hal ini jadi menarik saat kejadiannya saya urut ke belakang. Pada pertengahan Agustus 2020 lalu, Pertamina diberikan rugi 11 triliun di semester pertama 2020. Di posisi ini, Ahok sudah pasti tahu persis carut-marut kebobrokan Pertamina. Di titik ini sebetulnya Ahok sangat bisa langsung membongkar semua aib Pertamina. Tapi saat itu Ahok memilih diam dan baru membongkar semuanya di pertengahan September 2020 ini. Dari sini saya mengerti sebetulnya Ahok sedang memberikan kesempatan pada semua pihak yang terkait untuk berubah demi membenahi BUMN sesegera mungkin. Tunggu punya tunggu, ternyata yang ditunggu tak bisa ditunggu. Ya sudah, bongkar saja semuanya, biar terang benderang. Ini jelas seru. Serunya di mana? Begini penjelasannya. Dengan dibongkarnya kebobrokan Pertamina secara belak-belakan oleh Ahok, itu artinya Ahok sedang memberikan dua pilihan pada Erick. Cuma dua pilihan yang diberikan, yaitu membenahi BUMN ke arah yang lebih baik atau memecat Ahok. Benar atau salah, hitam atau putih. Ini jelas malakama bagi Erick. Membenahi BUMN berarti Erick sudah bertindak semau gue lagi di Pertamina. Sebab salah satu poin yang dibongkar Ahok adalah tentang direksi yang punya hobi melobi, hingga direksi yang lebih suka berhutang dan mendiamkan investor. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karenanya mengatur menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian, kata Ahok saat itu. Sampai di bagian ini saya jadi teringat betapa gencarnya Adhian Napitupulu menyerang Erick terkait kinerjanya sebagai BUMN. Tapi tak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki. Jika Erick siap berbenah, Ahok pun siap mendampingi untuk menciptakan Pertamina. BUMN dan Indonesia yang semakin baik tak kalah dengan negara-negara besar lainnya di dunia.
Memecat Ahok jelas lebih parah lagi. Dengan memecat Ahok membuktikan Erik memang brengsek sebrengsek keadaan Pertamina pada khususnya dan BUMN pada umumnya. Bola api sudah digulirkan oleh Ahok dengan gagah berani. Keputusan ada di tangan Erik saat ini. Maukah Erik serius membenahi BUMN atau beranikah Erik memecat Ahok? Akhirnya saya bisa mengambil keputusan meremehkan Ahok adalah sesuatu yang sangat fatal. Erik seharusnya sudah tahu sejak detik pertama Ahok masuk bergabung ke Pertamina. Ahok tak bisa dibungkam oleh apapun. Jangankan cuma dibungkam dengan jabatan, segala fasilitas mewahnya, dibungkam dengan penjara bahkan kematian pun takkan bisa dilakukan. Ahok terus akan menyuarakan kebenaran, keadilan dan peri kemanusiaan tentunya. Itulah Basuki Cahayapurnama.